Di bab ketiga ini di awalnya ya, sudah kita singgung mengenai bagaimana kemudian cerita dari John Bogle ya, yang menariknya adalah rasa cukup. Itu kata-kata sakti sih. Iya, manusia itu kayaknya susah ya untuk bisa mendapatkan rasa cukup. Ya, dalam kehidupan manusia, apalagi di era sekarang nih. Era sekarang itu ya, biasanya manusia itu kita aja deh. Kita selalu pengen ini itu ya, pokoknya lihat barang baru, lewat di depan toko baru, lewat di depan restoran baru, selalu kita pengen mampir. Lewat melintas di depan kafe baru, wah kapan ya bisa ke sana gitu. Selalu berpikir seperti itu. Padahal di rumah aja bisa ngopi gitu ya. Iya, tapi ya itulah. Kadang-kala kita lebih memilih gaya hidup daripada pola hidup. Gitu. Baik, kita lanjutkan. Masih cerita soal Gupta. Jadi itu salah satu contoh ya dari apa yang ditulis oleh Morgan, bahwa ya Gupta ini nampaknya memang menjadi orang yang ambisi untuk bisa menggolkan bagaimana perusahaan Goldman Sachs itu bisa sukses gitu. Saya lanjutkan untuk bagian berikutnya. Nah, itu salah satu contohnya. SEC atau US Security and Exchange Commission, lembaga penegak hukum sekuritas Amerika Serikat ya, menyatakan tips orang dalam dari Gupta menghasilkan keuntungan sebesar 17 juta dolar. Nah, uang yang mudah didapat, dan bagi jaksa kasusnya lebih mudah lagi. Gupta dan Raja Ratnam sama-sama dihukum penjara karena insider trading. Karir dan reputasinya keduanya rusak untuk seterusnya. Itu dia. Karena ambisinya Gupta, terus kemudian meninggalkan rekanan yang sudah siap sedia ya. Nah, kini ingatlah Bernie Madoff. Kejahatannya terkenal. Madoff ini pelaku skema Ponzi paling terkenal sejak Charles Ponzi sendiri. Madoff menipu para investor selama 2 dasawarsa sebelum kejahatannya terungkap. Ironisnya, hanya beberapa minggu sesudah Gupta. Yang diabaikan adalah bahwa Madoff seperti Gupta bukan sekadar penipu. Sebelum skema Ponzi yang membuatnya terkenal, Madoff adalah pengusaha wajar-wajar saja yang amat sukses. Madoff membuat pasar yang mempertemukan pembeli dan penjual saham. Dia sangat jago melakukan itu. Dan berikut cara The Wall Street menjabarkan perusahaan pembuat pasar Madoff pada tahun 1992. Ditulis di sana, dia telah membangun perusahaan sekuritas yang sangat menguntungkan, Bernard L. Madoff Investment Securities, yang menyedot banyak perdagangan saham dari Big Board New York Stock Exchange, dan volume perdagangan rata-rata $740 setiap hari yang dilakukan secara elektronik oleh perusahaan Madoff, setara dengan 9% volume NYSE. Perusahaan Mr. Madoff bisa melakukan jual beli begitu cepat dan murah, sehingga bisa membayar perusahaan pialang, membayar perusahaan pialang lain 1 penny per saham untuk melaksanakan perintah konsumen, sambil mendapat laba dari selisih harga penawaran dan permintaan sebagian besar saham yang diperjualbelikan. Nah, itu bukan tulisan jurnalis yang keliru menjabarkan penipuan yang belum ketahuan. Bisnis penyediaan pasar Madoff itu sah. Seorang mantan staf berkata bahwa cabang penyediaan pasar di bisnis Madoff beromset antara 25 juta dolar dan 50 juta dolar per tahun. Bisnis sah Bernie Madoff yang bukan tipu-tipu
jelas sangat berhasil. Dia jadi sangat kaya karenanya secara halal. Namun tetap saja Madoff kemudian menipu. Pertanyaan yang kita harus ajukan ke Gupta dan Madoff adalah, mengapa orang yang sudah punya ratusan juta dolar masih saja ingin uang lebih banyak sampai-sampai mengambil risiko untuk mengejar lebih banyak? Kejahatan yang dilakukan orang kepepet itu satu hal. Seorang penipu Nigeria pernah memberitahu The New York Times bahwa dia merasa bersalah karena menyakiti orang lain, tapi kemiskinan akan membuat kita tak merasa sakit. Gupta dan Madoff melakukan sesuatu yang berbeda. Mereka sudah punya semuanya. Kekayaan tak terbayangkan, prestis, kekuasaan, kebebasan. Mereka kemudian membuang itu semua karena ingin lebih. Mereka tak tahu kapan harus berkata, cukup. Mereka contoh ekstrim, namun ada versi perilaku itu yang tidak kriminal. Nah, dana lindung nilai long term capital management mempekerjakan para trader yang masing-masing berharta puluhan dan ratusan juta dolar. Sebagian besar kekayaan mereka diinvestasikan di dana lindung nilai itu sendiri. Kemudian mereka mengambil risiko sangat besar demi mengejar lebih banyak sampai mereka kehilangan segalanya. Pada tahun 1998, di tengah-tengah pasar bullish terbesar dan saat itu ekonomi terkuat dalam sejarah. Warren Buffett belakangan berkata, untuk mencari uang yang mereka tak miliki dan butuhkan, mereka mempertaruhkan apa yang mereka miliki dan butuhkan. Itu bodoh. Benar-benar bodoh. Jika Anda mempertaruhkan sesuatu yang penting bagi Anda untuk sesuatu yang tak penting bagi Anda, itu tak masuk akal. Tak ada alasan untuk mempertaruhkan sesuatu yang Anda miliki dan butuhkan demi apa yang tak Anda miliki dan tak Anda butuhkan. Itu salah satu hal yang jelas tapi biasanya diabaikan. Sedikit di antara kita yang akan pernah punya 100 juta dolar seperti Gupta dan atau Madoff. Namun sebagian pembaca buku ini pada suatu saat dalam hidupnya akan mendapat gaji atau punya sejumlah uang yang cukup untuk mendapatkan semua hal masuk akal yang tentunya mereka butuhkan dan banyak yang mereka inginkan. Jika Anda adalah salah seorang di antara mereka, ingat beberapa hal berikut ini. Yang pertama, keahlian keuangan tersulit adalah menjaga tiang gawang agar berhenti bergerak. Namun itu salah satu yang paling penting. Jika harapan naik bersama hasil, tidak ada logikanya untuk mengusahakan lebih karena Anda akan merasakan hal yang sama sesudah berusaha lebih keras. Jadinya berbahaya ketika keinginan merasakan lebih banyak uang, kekuasaan, gengsi, menaikkan ambisi lebih cepat daripada kepuasan. Dalam hal demikian, satu langkah maju mendorong tiang gawang, 2 langkah ke depan. Anda merasa seolah ketinggalan dan satu-satunya cara mengejar adalah menanggung risiko yang makin lama makin besar. Kapitalisme modern sangat hebat dalam 2 hal, menciptakan kekayaan dan menciptakan rasa iri. Barangkali keduanya bergandengan. Ingin mengalahkan sesama bisa menjadi pendorong kerja keras. Namun kehidupan tak asyik tanpa rasa cukup. Kebahagiaan hanyalah hasil dikurangi harapan, katanya. Yang kedua, perbandingan sosial adalah masalahnya. Pikirkan, pemain baseball profesional yang baru mulai berkarir digaji $500,000 per tahun. Dia kaya, menurut definisi apapun. Namun, anggap dia bermain di tim yang sama dengan Mike Trout yang
punya kontrak 12 tahun senilai 430 juta dolar. Kalau dibandingkan, si pemain baru seperti orang miskin. Namun pikirkanlah juga Mike Trout. 36 juta dolar per tahun adalah uang berjumlah luar biasa besar. Namun agar masuk daftar 10 manajer dana lindung nilai dengan bayaran terbesar pada tahun 2018, kita perlu mendapat setidaknya 340 juta dolar dalam 1 tahun. Orang-orang seperti itulah yang dijadikan pembanding pendapatan Trout dan manajer dana lindung nilai yang mendapat 340 juta dolar per tahun membandingkan diri dengan 5 manajer dana lindung nilai paling top yang mendapat setidaknya 770 juta dolar ya pada tahun 2018. Para manajer top itu bisa memandang orang seperti Warren Buffett yang harta pribadinya bertambah 3,5 miliar. Ya, 3,5 miliar dolar pada tahun 2018. Nah, seseorang seperti Buffett dapat membandingkan dirinya dengan Jeff Bezos yang hartanya bertambah 24 miliar dolar pada tahun 2018. Jumlah pendapatan per menit yang lebih banyak daripada pendapatan si pemain baseball kaya dalam tanda kutip dalam 1 tahun penuh. Intinya adalah batas atas perbandingan sosial sangat tinggi sehingga nyaris tak ada yang akan pernah mencapainya. Artinya itu pertempuran yang tak pernah dimenangkan, atau bahkan satu-satunya cara untuk menang adalah tidak bertarung sejak awal. Menerima bahwa Anda barangkali sudah punya cukup harta, meski itu lebih sedikit daripada yang dimiliki orang sekeliling Anda. Kawan saya setiap tahun pergi ke Las Vegas. Pada 1 tahun, dia bertanya kepada bandar, "Anda bermain apa? Di kasino mana?" Si bandar dengan serius menjawab, "Satu-satunya cara untuk menang di kasino Las Vegas adalah langsung keluar sesudah masuk." Persis, begitulah cara kerja permainan mengimbangi kekayaan orang lain. Poin yang ketiga adalah cukup tidak terlalu sedikit. Gagasan memiliki cukup boleh jadi tampak konservatif, mengabaikan kesempatan dan potensi yang tersedia. Saya tak menganggap itu benar. Cukup adalah menyadari bahwa yang sebaliknya, nafsu menginginkan lebih yang tak puas-puas akan mendorong Anda ke titik penyesalan. Satu-satunya cara mengetahui seberapa banyak makanan yang Anda bisa makan adalah makan terus sampai muntah. Hanya sedikit yang mencobanya karena muntah lebih sakit daripada kenikmatan makan. Karena suatu alasan, logika yang sama tak dipakai di bisnis dan investasi. Dan banyak yang hanya akan berhenti mencari lebih banyak ketika mereka dipaksa berhenti. Itu bisa berupa sekadar kelelahan bekerja atau alokasi investasi berisiko yang tak bisa dikelola. Di ujung lain ada Rajat Gupta dan Bernie Madoff yang mencuri karena menganggap tiap dolar layak dikejar apapun konsekuensinya. Apapun itu, ketidakmampuan menolak mengejar potensi uang akhirnya akan merepotkan Anda. Dan poin yang keempat adalah ada banyak hal yang tak pernah layak diusahakan dengan menanggung risiko, apapun potensi keuntungannya. Ya, sesudah bebas dari penjara, Rajat Gupta memberitahu The New York Times bahwa dia sudah mendapat pelajaran. Dia menulis, "Jangan terlalu terikat ke apapun, reputasi, prestasi, atau apapun. Saya pikir sekarang, pentingkah?" Oke, urusan ini dengan tidak adil menghancurkan reputasi saya. Itu cuma menyusahkan kalau saya sangat terikat ke reputasi saya. Tampaknya itu pelajaran terburuk yang mungkin didapat dari pengalaman Gupta
Dan saya bayangkan itu pembenaran diri seseorang yang benar-benar ingin mendapat reputasinya kembali, tapi tahu reputasinya sudah hilang atau untuk selamanya. Reputasi sangat berbahaya. Kebebasan dan kemerdekaan sangat berharga. Reputasi juga berharga. Keluarga dan kawan sangat berharga. Dicintai oleh orang yang Anda inginkan mencintai Anda sangat berharga. Kebahagiaan sangat berharga. Dan cara terbaik Anda menjaga hal-hal itu adalah mengetahui kapan waktunya berhenti, mengambil risiko yang bisa mengancam semuanya. Mengetahui kapan cukup. Kabar baiknya adalah bahwa alat terhebat untuk membangun rasa cukup sangat sederhana dan tak memerlukan pengambilan risiko yang dapat mengancam hal-hal tadi. Itu bahasan bab berikutnya, di bab keempat. Mau lanjut lagi? Masih ya? Tapi saya mau menyapa terlebih dahulu yang sudah bergabung melalui saluran WA di 0855420912. Ada Pak Cipto di Wiradesa ya. Terima kasih kiriman koran-korannya. Thank you. Terus ada Pak Jafar di Kalilembu juga ya. Terima kasih. Haidar Fikri ya dari LKKP Kota Pekalongan. Gimana kabar nih anak-anak LKKP ya? Oke, pokoknya ditunggu informasi dari Anda, baik Anda bisa menyampaikannya melalui saluran telepon 0285424474 maupun melalui WhatsApp di 0855420912 ya. Hampir lupa. Oke, masih dilanjut kebersamaan kita di Halo Kata